في الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك قال Beberapa pekan ini ketika mau menyambut Idul Adha, sebagian dari mereka merayakan takbir keliling, tapi takbir kelilingnya melakukan apa yang dilarang Nabi. Apa itu? Membuat patung-patungan, hantu-hantuan, jin-jinan, larangan. Kalian mengerjakan larangan itu ibarat seperti perintah. Maulid Nabi, kalian bermaulid di situ, tapi mengerjakan apa yang dilarang Nabi. Kalau bermaulid Nabi, ya kemarin saya mendengarkan pendapat dari beberapa ulama. Contohnya seperti Ustadz Mujiman, beliau memaparkan fatwa tarjih yang dimana di dalamnya memberikan pendapat mengenai maulid Nabi. Maulid Nabi itu bisa menjadi boleh, bisa menjadi haram. Tergantung dari pengaplikasiannya. Apabila di pengaplikasian maulid itu ada ritual-ritual tertentu, ada bacaan-bacaan tertentu, ada zikir-zikir tertentu, sehingga apa? Meyakini arwah Nabi hadir, meyakini ada keutamaan-keutamaan lain di bulan-bulan itu, di hari-hari itu, maka ini menjadi terlarang menurut pendapat Muhammadiyah. Tetapi apabila maulid Nabi hanya untuk menjelaskan biografi Nabi Muhammad, kajian ilmiah, maka itu tidaklah mengapa. Saya setuju dengan pendapat ini. Saya setuju. Prinsip di dalam Muhammadiyah tentang maulid Nabi itu tidak dilarang, tidak diperintah, tidak ada perintah, tidak ada larangan. Maka hukumnya sesuai dengan isinya. Kalau isinya mengarah kepada kesyirikan, ya syirik. Kalau mengarah kepada haram, haram. Kalau mengarah kepada bid'ah, bid'ah. Kalau mengarah kepada mubah, mubah. Contoh, ketika membuat acara maulid Nabi mengundang biduan, lalu kemudian joget-joget, hukumnya kira-kira haram. Kenapa? Nah, karena tadi mengundang perempuan, suara perempuan buat seperti itu, tidak menutup aurat dengan baik, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian juga acara maulid Nabi, tetapi di sana kemudian mengadakan lafaz-lafaz yang tidak ada tuntunannya, memuji Nabi secara berlebihan. Hukumnya apa? Bid'ah, karena memuji Nabi secara berlebihan. Mengadakan acara maulid, kemudian di situ diisi dengan nuansa dalam tanda kutip kesyirikan. Ada sesaji-sesaji misalnya. Ini hanya misalnya, hanya ilustrasi. Maka hukumnya apa? Syirik. Nah, artinya kalau dalam pandangan Muhammadiyah tidak diperintah, tidak pula dilarang, tetapi sesuai dengan isi yang ada di dalamnya, sesuai dengan isi yang di dalamnya. Yang pasti kalau ritual, maka itu hukumnya bid'ah dan tidak menjadikan maulid Nabi itu sebagai hari raya. Jadi maulid Nabi itu bukan hari raya. La ida illa idain. Tidak ada hari raya kecuali 2 hari raya. Contohnya yang mubah. Contohnya yang mubah misalnya dalam pengajian rutin semacam ini. Ternyata pas pengajian rutin sudah tiba jatuh pada bulan Rabiul Awal. Lalu kemudian kita membahas tentang biografi Nabi. Maka ini namanya mubah. Pada saat pengajian rutin jatuh pada bulan Ramadan, lalu membahas tentang bab Ramadan, ya mubah, boleh, tidak masalah. Pas bulan Rajab di pengajian rutin membahas Isra Mi'raj, boleh tidak? Boleh. Nah, ini namanya mubah. Sudah bisa dipahami oleh penanya? Baik, wallahu a'lam bishawab. Tetapi kalau kalian meyakini seperti apa yang diceritakan oleh yang menyatakan ketika siapa namanya Abu Lahab di neraka sana mendapatkan kenikmatan dari jempolnya air surga katanya. Sehingga apa? Setiap hari Senin atau hari apa mendapatkan kenikmatan air surga. Karena gembira dengan lahirnya seorang nabi. Apa ini? Kalau si Abu Lahab yang kafir dijamin masuk neraka, diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad, apalagi orang yang bertauhid, maka insya Allah dengan maulid hari ini kita termasuk umat mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Semua yang hadir ini dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bagaimana ini? No, Abu Lahab tidak gembira dengan lahirnya seorang nabi. Abu Lahab hanya gembira dengan lahirnya seorang cucu laki-laki yang menjadi ponakan dia. Bukan lahirnya nabi. Ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, ketika Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul, mendakwahkan tauhid, apa yang dilakukan Abu Lahab? Apakah masih cinta? Tidak. Abu Lahab langsung benci total kepada Nabi Muhammad. Memerangi, memfitnah, mengolok-olok, mencaci, menghina, dan lain sebagainya. Bahkan ingin membunuh Nabi Muhammad. Karena apa? Jadi Nabi. Coba Nabi Muhammad gak jadi Nabi. Tetap dicintai dia. Tapi karena Nabi Muhammad menjadi Nabi, habis. Diperangi, teman-teman. Itu faktanya. Bukan karena lahirnya seorang nabi menjadi pembenaran. Cerita halu itu, cerita yang gak benar itu, kalau Abu Lahab mendapat kenikmatan di neraka gara-gara gembira dengan lahirnya nabi. Salah total. Itu bukan gembira atas lahirnya nabi, tapi lahirnya seorang ponakan laki-laki. Kenapa kalian tidak berpikir ke situ? Dan uniknya lagi Ustaz, sampai berdalil dengan apa? Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa Abu Lahab di neraka setiap hari Senin itu diberi minum. Sampai ada satu potongan kajian yang anak tonton Ustaz, itu sampai mengatakan demi menunjukkan kemuliaannya hari ini, sampai di neraka pun ada perayaan Maulid Nabi. Oh iya, ngomong itu. La ilaha illallah. Itu kan, subhanal malikul quddus, subhanallah, subhanallah. Ini la haula wala quwata illa billah. Ana kadang berpikir, apakah si sang ustadz, sang dai ini ketika menyampaikan hal ini sadar tidak bahwa kegembiraan Abu Lahab ketika dilahirkannya Nabi SAW, kegembiraan dan cinta beliau ini kegembiraan yang bersifat fanatisme jahiliyah. Iya. Gembira karena lahirnya anak laki-laki bukan perempuan, ya kan? Kalau anak perempuan kubur gitu kan ya. Ini anak laki-laki, bukan cinta yang konteksnya iman. Sedangkan cinta yang hanya sifatnya naluriah, yang sifatnya alamiah, ini tidak akan berpahala cinta yang seperti itu. Tapi cinta yang bernilai adalah cinta yang karena iman, karena takwa dan tunduk kepada Allah. Dan bagaimana menjadikan sebuah riwayat yang tidak sabit dari Nabi SAW, hanya berdasarkan sebuah mimpi dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ya, mimpi Al-Abbas radhiyallahu an. Yang itu pun Abbas mimpi dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa mimpinya mimpi dulu. Mimpi mungkin bisa jadi mimpi yang dia dapatkan ketika belum masuk Islam. Ya, ini yang jadi hujjah. Jadi begitu lemahnya. Dan itu Ustaz, bagaimana mungkin yang seperti ini terus kemudian dijadikan hujjah bagi kita berdasarkan dalil sunnahnya Abu Lahab. Di neraka pun ada perayaan, masa kita di dunia nggak ngadain gitu. Jadi itu yang mengatakan bahwa Abu Lahab ini diberikan minum pada setiap hari Senin. Naam. Itu berdasarkan mimpinya Al-Abbas. Naam. Yang kita nggak tahu kapan sebenarnya Al-Abbas ini mimpi. Betul. Sebelum Islam apa setelah dia masuk Islam. Naam. Ya kan? Ayo. Dan ini juga kalau nggak salah Ustaz, Anda pernah nanya juga dari Fathul Bari juga memang mursal riwayat. Begitu. Mursal riwayatnya. Dan itu dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, setelah menyebutkan riwayat ini, ya di bawahnya dia langsung bilangin ini mursal. Dan mursal itu mendim dari termasuk hadis-hadis yang dhaif. Ya, cuma ya itu selama itu ada dalil pasti diambil ya. Maksudnya selama itu ada kemungkinan.